Sejarah Islam mencatat bahwa dinasti Umayyah lahir pada masa yang penuh ujian. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, umat Islam mengalami perpecahan yang cukup tajam. Perbedaan pandangan tentang kepemimpinan menyebabkan konflik politik berkepanjangan. Masa ini dikenal sebagai masa fitnah besar, di mana persatuan umat Islam berada dalam kondisi yang rapuh. Di tengah situasi tersebut, muncul Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam yang memiliki kekuatan politik dan militer yang stabil. Melalui perjanjian damai dengan Hasan bin Ali, Muawiyah diangkat sebagai khalifah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, yang menandai berdirinya dinasti Umayyah. Sejak saat itu, pusat pemerintahan Islam dipindahkan ke Damaskus, dan sistem pemerintahan berubah menjadi monarki turun-temurun. Muawiyah bin Abu Sufyan memerintah dari 661 hingga 680 Masehi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, cerdas, dan realistis. Pada masa pemerintahannya, stabilitas politik mulai dipulihkan. Administrasi negara dibenahi, wilayah kekuasaan diatur lebih rapi, dan kekuatan militer diperkuat. Dalam hal rule of law, hukum Islam tetap menjadi dasar utama. Namun, Muawiyah juga menerapkan kebijakan administratif yang ketat untuk menjaga ketertiban dan loyalitas daerah. Setelah Muawiyah wafat, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya, Yazid bin Muawiyah, yang memerintah dari 680 Masehi hingga 683 Masehi. Masa pemerintahan Yazid menjadi awal ujian berat bagi dinasti Umayyah. Terjadi peristiwa besar seperti tragedi Karbala yang memperdalam perpecahan umat Islam. Pada masa ini, penegakan hukum dinilai belum berjalan adil karena lebih didominasi oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Setelah masa kekacauan, dinasti Umayyah kembali menguat pada masa Abdul Malik bin Marwan yang memerintah dari 680 Masehi hingga 705 Masehi. Masa ini menjadi titik balik kemajuan dinasti Umayyah. Abdul Malik melakukan reformasi besar dalam pemerintahan. Bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi negara, menggantikan bahasa Yunani dan Persia. Uang Islam dicetak sendiri, menandai kemandirian ekonomi dan sistem hukum negara. Dalam bidang rule of law, Abdul Malik memperkuat lembaga peradilan dengan mengangkat qadhi di berbagai wilayah. Hukum Islam diterapkan secara lebih sistematis, aturan pajak diperjelas, dan administrasi negara diseragamkan. Pemerintah pusat diperkuat agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan merata di seluruh wilayah kekuasaan. Puncak kejayaan dinasti Umayyah terjadi pada masa Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintah dari 705 Masehi hingga 715 Masehi. Pada masa ini, wilayah Islam meluas sangat pesat. Di barat, Islam mencapai Andalusia, Spanyol, sementara di timur meluas hingga India dan Asia Tengah. Penyebaran Islam tidak hanya melalui penaklukan, tetapi juga melalui pemerintahan, budaya, dan dakwah. Selain perluasan wilayah, pembangunan peradaban juga berkembang pesat. Masjid Umayyah di Damaskus dibangun sebagai simbol kejayaan Islam. Rumah sakit, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dibangun untuk kepentingan rakyat. Namun, meskipun hukum Islam diterapkan, masih terdapat ketimpangan dalam penegakan hukum, terutama terhadap kaum Mawali atau Muslim non-Arab. Setelah masa Al-Walid, dinasti Umayyah perlahan memasuki masa kemunduran. Para khalifah berikutnya cenderung hidup dalam kemewahan dan kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat. Konflik internal keluarga Umayyah semakin sering terjadi. Perebutan kekuasaan melemahkan pemerintahan pusat dan merusak sistem hukum yang sebelumnya cukup kuat. Ketidakadilan dalam penegakan hukum semakin terasa. Kaum Mawali sering diperlakukan tidak setara dalam hukum dan administrasi negara. Rule of law yang seharusnya menjadi dasar keadilan mulai tergeser oleh kepentingan politik dan kekuasaan keluarga. Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin menurun. Situasi ini dimanfaatkan oleh Bani Abbasiyah yang menggalang dukungan luas dengan janji menegakkan keadilan dan memperbaiki sistem pemerintahan. Konflik mencapai puncaknya pada tahun 750 Masehi dalam Perang Zab, di mana pasukan dinasti Umayyah mengalami kekalahan besar. Dengan kekalahan ini, dinasti Umayyah resmi runtuh setelah memerintah hampir 90 tahun, dari 661 hingga 750 Masehi.
Namun, runtuhnya dinasti Umayyah di wilayah timur tidak menghapus seluruh warisan mereka. Seorang keturunan Umayyah bernama Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri ke Andalusia. Pada tahun 756 Masehi, ia mendirikan kembali pemerintahan Umayyah di Spanyol. Di bawah kepemimpinannya dan para penerusnya, Andalusia berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban Islam di Eropa. Sebagai kesimpulan, pada sejarah dinasti Umayyah ini, dinasti Umayyah merupakan salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Islam. Mereka berjasa dalam memperluas wilayah Islam, membangun sistem administrasi pemerintahan, dan meletakkan dasar hukum negara. Namun, sejarah juga mencatat bahwa lemahnya keadilan, konflik internal, dan rusaknya penegakan hukum menjadi faktor utama runtuhnya kekuasaan mereka. Dari perjalanan dinasti Umayyah, kita belajar bahwa kejayaan sebuah peradaban tidak hanya ditentukan oleh luas wilayah dan kekuatan militer, tetapi juga oleh kepemimpinan yang adil, penegak hukum yang konsisten, dan keberpihakan kepada rakyat. Ketika rule of law dijaga, peradaban akan bertahan. Namun ketika keadilan diabaikan, kehancuran menjadi keniscayaan.